Halo, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Pak Galih. Kita masuk di pembahasan latihan soal untuk bagian yang ketiga untuk bab vektor. Ya. Untuk bab ketiga ini kita akan melanjutkan ya tentang penerapan vektor. Ya, di penerapan vektor ini nanti kita akan membahas beberapa soal ya. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Nah, ini ada Bejo ya. Bejo meninggalkan perkemahannya 3 hari yang lalu dalam sebuah perjalanan menuju tengah hutan ya. Nah, 3 hari perjalanannya dapat digambarkan oleh vektor perpindahan yang dinyatakan dalam kilometer, yaitu vektor A, B, dan vektor C. Ya, seperti yang diketahui di sana ada vektor pada hari pertama yaitu vektor A, dan seterusnya hingga hari ketiga yaitu vektor C. Nah, kita diminta mencari vektor perpindahan setelah 3 hari Bejo berangkat. Nah, bagaimana? Nah, di sini saya akan sampaikan ya, ilustrasinya dalam bentuk gambar. Nah, anggap aja berangkat dari bawah kiri itu ya. Nah, itu adalah pergerakan Bejo pada hari pertama menurut dengan vektor 5, 6. Artinya dia ke kanan 5, ke atas 6, atau bergerak ke timur itu 5 satuan atau 5 km, ke utara 6 km. Kemudian untuk hari kedua dengan arah seperti itu 7, 4 ya. Kemudian hari ketiga dengan arah 3, 8. Nah, itu perjalanannya Bejo ya, perjalanannya Bejo menurut dengan vektor yang merah. Nah, sekarang vektor perpindahan itu apa? Nah, vektor perpindahan adalah vektor yang ditarik dari pangkal dari start dia mulai sampai ke akhir perjalanannya dia. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh vektor D. Nah, bagaimana vektor perpindahannya? Dituliskan seperti apa persamaannya? Nah, itu kita bisa nyatakan sebagai jumlahan dari vektor-vektor A ditambah B dan C. Ya. Nah, tinggal dijumlahkan saja ya, menjumlahkan sesuai dengan komponennya ya. Jadi komponen X 5, 7 tambah 3, komponen Y-nya yaitu 6, 4, dan 8. Dijumlahkan semua sehingga vektor perpindahannya yaitu 15, 18. Nah, seperti itu ya vektor perpindahannya. Lanjut kita ke soal yang kedua. Ya. Pada yang soal yang kedua di sana pertanyaannya adalah jarak tempuhnya Bejo selama hari kedua dan ketiga. Ya, jarak tempuhnya. Nah, jadi kita akan menjumlahkan jarak tempuh pada hari pertama, hari kedua itu berapa kilometer, hari ketiga berapa kilometer. Jadi tinggal kita menjumlahkan apa? Panjang vektor B ditambahkan panjang vektor C. Ya. Nah, panjang vektor B ditambah panjang vektor C. Nah, itu Anda gunakan Pythagoras ya, sehingga kita dapatkan akar 65 ditambah akar 3 km. Atau kalau Anda mau mengetahui berapa dalam bentuk desimalnya, nah, perjalanannya Bejo dari kedua dan hari ketiga itu 16,6 km. Ya, Anda boleh menggunakan kalkulator. Tuh. Pada pertanyaan yang ketiga, vektor perpindahan saat kembali pulang. Ya. Jadi dia kan tadi kan dari perkemahan menuju hutan. Nah, sekarang dari hutan kembali ke perkemahan. Jadi dia pulang. Ya. Dari tengah hutan menuju perkemahan. Nah, artinya apa? Jadi di sini ibaratnya seperti dia mundur pergerakannya. Ya. Nah, tadi di pertanyaan yang pertama kita sudah menggambar pada saat dia berangkat. Nah, sekarang mari kita bersama-sama gambar pada saat dia pulang kembali ke perkemahan. Kalau kita melihat gambar di samping ini, artinya apa? Berarti untuk vektor perpindahan dia pulang tinggal dijumlahkan aja vektor negatif C ditambah vektor negatif B ditambah vektor negatif A. Nah, itu vektor perpindahannya. Ya, nah sehingga kita dapatkan vektor perpindahannya yaitu karena pulang ya, jadi dinyatakan sebagai vektor negatif dari vektor D. Ya, jadi kebalikan arah. Negatif 15, negatif 18.
Lanjut kita ke soal berikutnya, yaitu nomor 12. Ada titik A, B, dan C. Nah, tentunya kalau 3 titik ini kita hubungkan membentuk suatu segitiga. Ya, nah di sini dinyatakan dalam koordinat Kartesius ya, dimensi 3 ini ya, ada komponen X, Y, dan Z. Luasnya berapa? Nah, ini kita buat skema sederhana saja ya, ada segitiga ABC lengkap dengan koordinatnya. Nah, untuk mencari luas segitiga itu banyak sekali metodenya ya. Jadi mulai dulu SD Anda sudah dikenalkan setengah alas kali tinggi, kemudian SMP yang menggunakan rumus akar S kali S min A, S min B, S min C seperti itu, dimana S setengah kali lingkaran bisa seperti itu. Ya, nah di SMA sekarang ini Anda dikenalkan luas segitiga menggunakan khususnya di matematika wajib ya, menggunakan rumus setengah kali sisi yang mengambil sudut kali sin sudut. Nah, atau kita bisa menggunakan konsep vektornya karena kita bicara vektor ya. Maka di sini kita coba pakai vektor. Nah, di sini ada vektor BA dan vektor BC. Ya, vektor BA dan vektor BC pangkalnya ada di B. Mengapit sudut theta, itu sudut yang diapit oleh vektor BA dan BC. Nah, nanti ujungnya kita akan menggunakan rumus ini. Setengah kali panjang vektor BC kali panjang vektor BA kali sin theta. Artinya kita membutuhkan vektor BC, kita membutuhkan vektor BA lengkap dengan panjangnya. Dan nanti kita juga harus mencari sudutnya, ya, sin theta yang akan kita cari. Kalau itu sudah ada, kita dengan mudah bisa menggunakan rumus luasnya. Nah, baik, pertama-tama kita cari vektor BA, yaitu vektor posisi A dikurangi vektor posisi B. Ya, maka dengan mudah Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan saja seturut dengan komponen yang ada di titik A dan B. Ya, vektor posisi A dikurangi vektor posisi B. Kita cari panjangnya, ya, jadi akar 68 dua akar 17. Selanjutnya dengan cara yang sama kita cari vektor BC. Ya, vektor BC itu vektor posisi C dikurangi vektor posisi B. Maka kita bisa dapatkan panjang vektor BC yaitu akar 5 akar 2. Ya. Oke, panjang BA sudah ketemu, panjang BC sudah ketemu. Selanjutnya mari kita cari sudutnya. Kita manfaatkan rumus dot product. Ya, dot product. Ya, di materi sebelumnya kita sudah belajar ya tentang dot product. Nah, di sini kita pakai BA dot BC sama dengan panjang BA kali panjang BC sama dengan dikali cos theta. Nah, kita ambil cos theta-nya ya, sehingga BA dot BC dibagi dengan panjang BA kali panjang BC. Vektor BA sudah ada, vektor BC sudah ada, tinggal dimasukkan saja ya, kemudian kita operasikan ya, turut dengan dot product ya, perkalian titik. Penyebutnya Anda substitusikan ya, sehingga kita dapatkan bentuk sederhana yaitu 11/5 kali akar 34. Nah, ini masih ditemukan dalam bentuk cos theta ya. Jadi cos theta-nya sama dengan 11/5 akar 34. Padahal yang kita butuhkan adalah sin theta. Nah, bagaimana mendapatkan nilai sin theta? Anda nggak perlu mencari theta-nya, nggak usah repot-repot menggunakan kalkulator. Ya, pakai perbandingan pada segitiga siku-siku. Ya, kita tahu semua bahwa cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dibagi dengan sisi miring. Ya, Anda letakkan pada segitiga siku-siku sehingga kita bisa mendapatkan sisi tegaknya atau sisi depannya. Ya, pakai Pythagoras ya, kita langsung saja ketemu akar 729 atau 27 nilainya. Sehingga sin theta ketemu nggak? 27/5 akar 34. Ya, 27 per akar 5 34. Nah, lengkap sudah semuanya ya, masukkan ke rumus sehingga kita dapat mendapatkan luas segitiga ABC yaitu 27/1/2. Ya, itu salah satu penerapan vektor terkait dengan mencari luas segitiga. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada sebuah pesawat terbang. Ya, dia terbang ke arah tenggara. Ya, maunya terbang ke arah tenggara. Tenggara itu arah mana sih?
arah timur dan selatan, di antara arah timur dan arah selatan. Ya, kecepatan maksimumnya 600 km per jam. Itu kecepatan maksimum kalau tidak ada halangan sama sekali, tidak ada angin, tidak ada apa begitu ya, dia bisa gaspol 600 km per jam. Tapi suatu ketika ada angin selatan kecepatan 100 km per jam. Nah, ya, jadi ada angin yang menghantam pesawat dari sisi depannya, ya, dari sisi selatan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya A, sketsa situasi pada kejadian pesawat terbang. Ya. Nah, ini pergerakan pesawat. Seperti tadi yang saya sampaikan, ya, jadi arahnya antara timur dan selatan ya. Jadi seperti itu, 45 derajat terhadap timur ya, ke selatan. Kemudian ada angin, bang, seperti itu. Angin selatan itu artinya bukan yang menuju selatan, tapi yang mengalir dari arah selatan menuju utara. Nah, tentunya secara logika pesawatnya akan mengalami perubahan, entah itu perubahan arah, sedikit perubahan arah maupun perubahan kecepatan karena ada angin yang mengenai pesawat dari sisi depan. Ya, maka nanti secara logika kecepatan pesawat akan. Nah, itu adalah vektor resultan kecepatan dari pesawat ya, seperti yang harus dilihat. Nah, ini kita menggunakan aturan segitiga. Nah, bagaimana dengan aturan kejar genjang? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau menggunakan aturan kejar genjang ya, sketsanya kita temukan antara pangkal dan pangkal pada dua vektor tersebut ya. Kemudian kita buat kejar genjang. Nah, kemudian kita tarik diagonalnya. Nah, itu adalah vektor resultan kecepatannya. Baik secara segitiga maupun secara genjang ya, sketsa atau skema gambar vektor resultan kecepatan harus sama ya, baik panjang maupun arahnya. Begitu. Ini untuk menjawab yang A. Lanjut kita ke B. Nah, sebelum ke B, nah kita perhatikan dulu ya. Ya, itu pembentuk sudut theta ya di antara kedua vektor itu. Nah, nanti akan kita pakai untuk menjawab pertanyaan yang B. Ya, pertanyaan B itu menghitung kecepatan pesawat. Ya, nah tetanya itu adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor, di mana kedua vektornya itu adalah pertemuan antar pangkal. Jadi harus pangkal dengan pangkal ditemukan baru disimpulkan sudutnya di situ. Ya, tidak boleh Anda menarik sudut ya antara ujung vektor dan pangkal vektor, itu tidak. Jadi harus pangkal dengan pangkal ya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya ya? Jadi ingat vektor resultan. Jadi di situ panjang vektor resultan kita nyatakan sebagai VM ya. Kemudian vektor kecepatan dari pesawat itu VT, vektor kecepatan dari angin itu adalah VA ya. Nah, sudutnya bagaimana cara mendapatkan sudutnya? Nah, itu kalau Anda perhatikan di gambar ya, itu kan berarti antara utara dan tenggara ya, sudut yang dibentuk oleh utara dan tenggara. Utara ke timur 90 derajat, 90 timur ke tenggara itu 45, berarti tinggal dijumlahkan aja 135 derajat kan. Silakan dimasukkan saja ya. VP kuadrat berarti 600 kuadrat, VA kuadrat berarti 100 kuadrat, dan seterusnya. Cos 135 derajat adalah negatif setengah akar 2. Nah, maka negatifnya muncul di depan itu, di depan 2 kali 600 ya. Jadi saya letakkan di depan. Disederhanakan 370.000 dikurangi 60.000 ya, 370.000 dikurangi 60.000 akar 2. Kemudian ditarik akar supaya bisa mendapatkan besar vektor kecepatan resultannya ya. Jadi di sana tampak di dalam akar ada faktor 10.000 ya, ada faktor 10.000. Akar 10.000 kalau dikeluarkan menjadi 100 ya, sehingga 100 akar 37 dikurangi 6 akar
akar 2 satuan kilometer per jam. Ya, nah mungkin Anda penasaran, itu kan masih dalam bentuk akar ya. Kalau mau mencari nilainya dalam bentuk desimal, bisa, Anda boleh pakai kalkulator. Ini sudah saya hitung dengan kalkulator, ketemu 533,99 km per jam. Ya, 533,99 km per jam. Loh Pak, kok berkurang? Iya, ya kan karena angin dari depan tadi, ya, angin selatan. Maka secara logika sangat logis kalau pesawatnya ini berkurang kecepatannya. Ya, demikian untuk nomor 3. Lanjut kita ke nomor 14. Nah, ini salah satu penerapannya yaitu menentukan jarak dari suatu titik ke garis, ya, dari titik A ke garis BC. Nah, seperti ini ilustrasinya. Titik A-nya di atas, kemudian BC-nya seperti ini. Tidak perlu kalian menggambar dalam ruang dengan segitiga yang sebenarnya ya, cukup repot ya. Contoh sederhana saja seperti ini dan manfaatkan vektor. Nah, untuk bisa mendapatkan jarak dari A ke BC itu kita tarik garis yang tegak lurus seperti yang warna merah ini. Ya, maka panjangnya AD itu yang kita sebut sebagai jarak dari A ke BC. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang proyeksi vektor. Ya, kita pakai proyeksi vektor. Vektor apa? Vektor BA. Ya, kita coba proyeksikan ke arah vektor BC. Ya, dari vektor BA diproyeksikan ke arah vektor BC, maka akan mendapatkan vektor proyeksi yaitu vektor BD. Ya, vektor BD. Nah, maka nanti kita akan pandang segitiga ADB itu, ya, karena dia segitiga siku-siku, maka kita membutuhkan panjangnya BA, kita membutuhkan panjangnya BD. Nah, panjangnya vektor BD itu berarti panjang proyeksi skalar. Ya, ini proyeksi skalar BA ke BC. Proyeksi skalar yaitu panjang proyeksinya atau panjang BD itu sendiri. Nah, kita cari vektor BA. Vektor BA, ya, jadi vektor posisi A dikurangi vektor posisi B. Kemudian kita cari vektor posisi BC. Ya, vektor posisi BC itu C dikurangi B. Kita sudah cari panjangnya BC ya. Baik. Vektor posisi sudah ketemu, kemudian panjangnya vektor BA dan BC sudah ketemu juga. Mari sekarang kita cari panjangnya BD. Panjangnya BD yaitu berarti proyeksi skalar BA terhadap BC. Ya, proyeksi skalar BA terhadap BC, panjangnya BD. Nah, mencari panjangnya BD itu BA dot vektor BC dibagi panjangnya vektor BC. Mengapa di sana ada tanda mutlak pada ruas kanan? Karena di sini kita bicara tentang panjang. Ketika kita menghitung BA dot BC ada kemungkinan menghasilkan nilai negatif. Maka di sana untuk menjamin dia panjangnya tetap positif, maka diberikan masih BA dot BC ya dioperasikan mendapatkan 3 dikurangi 1 kurangi 3 dibagi dengan akar 19, ketemu negatif 1 per akar 19 dengan nilai mutlak. Maka panjangnya BD sama dengan 1 per akar 19. Ya. BD sudah ada, kemudian BA sudah ada panjangnya, berarti dengan mudah kita bisa mendapatkan panjangnya AD. Ya, jadi jarak dari A ke BC ya, kita cari panjangnya AD dengan Pythagoras. Ya, kita dimasukkan saja, ketemu AD kuadrat sama dengan 56 per 19, ya AD-nya akar 56 per 19. Nah, kalau Anda sederhanakan 2 per 19 akar 266 satuan panjang. Ya, itu untuk pembahasan nomor 14. Oke, anak-anak ya, sebenarnya masih banyak sekali ya penerapan vektor yang bisa kita pelajari. Ya, itu tadi hanya sebagian kecil saja. Ya, jadi kasus-kasus tadi sebagian kecil. Dan nanti kita lain kesempatan kita akan bahas
soal-soal lain terkait dengan penerapan. Ya, saya harap